10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada channel YouTube Firmansyah Sanusi pada pembelajaran sejarah peminatan di kelas 11 IPS. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang ada di bab 4 tentang revolusi besar dunia dan pengaruhnya bagi kehidupan masa kini. Dan ada pun judul materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini terkait dengan revolusi Indonesia. Nah, baik, langsung saja kita akan membahas tentang revolusi Indonesia. Namun sebelum itu kita harus terlebih dahulu mengetahui tentang negara Indonesia itu sendiri. Jadi Indonesia disebut juga dengan Republik Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Nama alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara dengan populasi hampir mencapai 270.054.853 jiwa pada tahun 2018. Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan lebih dari 230 juta jiwa. Dan bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dan bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden yang dipilih secara langsung. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Indonesia berbatasan darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan dan Pulau Sebatik, dengan Papua Nugini di Pulau Papua dan dengan Timur Leste di Pulau Timur. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah Persatuan Kepulauan Andaman dan Nicobar di India. Kemudian selanjutnya yang melatar belakangi terjadinya revolusi Indonesia yakni pergerakan nasionalis untuk mendukung kemerdekaan Indonesia dari kerajaan Belanda seperti Budi Utomo, Partai Nasional Indonesia, Sarekat Islam, dan Partai Komunis Indonesia tumbuh dengan cepat di pertengahan abad ke-20. Budi Utomo, Sarekat Islam, dan gerakan nasional lainnya memprakarsai strategi kerjasama dengan mengirim wakil mereka ke Volksraad atau Dewan Rakyat dengan harapan Indonesia akan diberikan hak memerintah diri sendiri tanpa campur tangan kerajaan Belanda. Sedangkan gerakan nasionalis lainnya memilih cara non-kooperatif dengan menuntut kebebasan pemerintahan Indonesia sendiri dari Belanda. Pemimpin gerakan non-kooperatif ini adalah Soekarno dan Muhammad Hatta, dua orang mahasiswa nasionalis yang kelak menjadi presiden dan wakil presiden pertama. Pergerakan ini dimudahkan dengan adanya kebijakan politik etis yang dijalankan oleh Belanda. Kemudian pendudukan Indonesia oleh Jepang selama 3,5 tahun masa Perang Dunia Kedua merupakan faktor penting untuk revolusi berikutnya. Belanda hanya memiliki sedikit kemampuan untuk mempertahankan penjajahan di Hindia Belanda. Hanya dalam waktu 3 bulan, Jepang berhasil menguasai Sumatera. Jepang kemudian berusaha untuk mengambil hati kaum nasionalis dengan menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia dan mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Ini menimbulkan lahirnya organisasi-organisasi perjuangan di seluruh negeri. Kemudian yang selanjutnya, ketika Jepang berada di ambang kekalahan perang, Belanda kembali untuk merebut kembali bekas koloni mereka. Pada 7 September tahun 1944, Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia walaupun tidak menetapkan tanggal resmi. Kemudian pembahasan kita yang selanjutnya tentang proklamasi kemerdekaan. Pada akhir bulan Agustus tahun 1945, pemerintahan Republikan telah berdiri di Jakarta. Kabinet presidensial dibentuk dengan Soekarno sendiri sebagai ketuanya.
Hingga pemilihan umum digelar, Komite Nasional Indonesia Pusat dibentuk untuk membantu presiden dan bertindak hampir sebagai badan legislatif. Komite serupa juga dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten. Mendengar berita pembentukan pemerintah pusat di Jakarta, beberapa raja menyatakan menggabungkan diri dengan Indonesia dikarenakan khawatir Belanda akan berusaha merebut kembali kekuasaan di Indonesia. Pemerintah yang baru dibentuk tersebut dengan cepat menyelesaikan persoalan administrasi. Saat itu pemerintahan masih sangat terpusat di Pulau Jawa, sementara kontak ke luar pulau sangat masih sedikit. Pada tanggal 14 November tahun 1945, Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri pertama mengetuai Kabinet Syahrir I. Kemudian beberapa minggu setelah Jepang menyerah, Gyugun dan Heiho dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Struktur komando dan keanggotaan Peta dan Heiho pun hilang. Karena itu pasukan Republikan yang mulai tumbuh di bulan September tetapi lebih banyak berupa kelompok-kelompok kecil milisi pemuda yang tidak terlatih yang biasanya dipimpin oleh seorang pemimpin karismatik. Ketiadaan struktur militer yang patuh pada pemerintah pusat menjadi masalah utama revolusi kala itu. Dalam masa awal pembentukan struktur militer, perwira Indonesia yang dilatih Jepang mendapat pangkat yang lebih tinggi dibanding perwira yang dilatih oleh Belanda. Pada tanggal 12 November tahun 1945 dalam sebuah konferensi antar panglima-panglima divisi militer di Yogyakarta, seorang mantan guru sekolah berumur 30 tahun bernama Sudirman terpilih menjadi Panglima Tentara Keamanan Rakyat, bergelar Panglima Besar. Nah baik, kemudian pembahasan kita yang selanjutnya tentang sistem presidensial menuju parlementer. Di mana yang pertama, sehari sebelum kedatangan sekutu tanggal 14 November tahun 1945, Soekarno sebagai kepala pemerintahan republik diganti oleh Sultan Syahrir yang seorang sosialis dianggap sebagai figur yang tepat untuk dijadikan ujung tombak diplomatik bertepatan dengan naik daunnya Partai Sosialis di Belanda. Kemudian yang kedua, terjadinya perubahan besar dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer, memungkinkan perundingan antara pihak Republik Indonesia dan Belanda. Dalam pandangan Inggris dan Belanda, Sultan Syahrir dinilai sebagai seorang moderat, seorang intelek, dan seorang yang telah berperang selama pemerintahan Jepang. Kemudian yang terakhir, pihak Republik Indonesia memiliki alasan politis untuk mengubah sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Karena seminggu sebelum perubahan pemerintahan itu, Den Haag mengumumkan dasar rencananya. Insinyur Soekarno menolak hal ini. Sebaliknya, Syahrir mengumumkan pada tanggal 4 Desember tahun 1945 bahwa pemerintahnya menerima tawaran ini dengan syarat pengakuan Belanda atas Republik Indonesia. Kemudian pembahasan kita yang selanjutnya tentang Republik di Yogyakarta. Menjelang berakhirnya tahun 1945, situasi keamanan ibu kota Jakarta saat itu masih disebut Batavia makin memburuk dengan terjadinya saling serang antara kelompok pro kemerdekaan dan kelompok pro Belanda. Ketua Komisi Nasional Jakarta, Mr. Muhammad Rum, mendapat serangan fisik, demikian pula Perdana Menterinya Syahrir dan Menteri Penerangan Mr. Amir Syarifuddin juga nyaris dibunuh simpatisan Belanda. Dan karenanya itu pada tanggal 1 Januari tahun 1946, Presiden Soekarno memberikan perintah rahasia kepada Balai Yasa Manggarai untuk segera menyiapkan rangkaian kereta api demi menyelamatkan para petinggi negara. Dan pada tanggal 3 Januari tahun 1946 diputuskan bahwa Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta beserta beberapa menteri atau staf dan keluarganya meninggalkan Jakarta dan pindah ke Yogyakarta, sekaligus pula memindahkan ibu kota dan meninggalkan Perdana Menteri Sultan Syahrir dan kelompoknya yang bernegosiasi dengan Belanda di Jakarta pada waktu itu. Kemudian perpindahan dilakukan menggunakan kereta api berjadwal khusus sehingga disebut sebagai KLB atau kereta luar biasa. Perjalanan KLB ini menggunakan lokomotif uap nomor C2849 bertipe C28 buatan pabrik Hensel Jerman dengan rangkaian kereta inspeksi yang biasa digunakan untuk Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang disediakan oleh Dejawatan Kereta Api atau DKA.
Rangkaian terdiri dari 8 kereta mencakup 1 kereta bagasi, 2 kereta penumpang kelas 1 dan 2, 1 kereta makan, 1 kereta tidur kelas 1, 1 kereta tidur kelas 2, 1 kereta inspeksi untuk presiden, dan 1 kereta inspeksi untuk wakil presiden. Selanjutnya perjalanan diawali sore hari dengan KLB langsir dari stasiun Manggarai menuju halte Pengangsaan atau sekarang sudah dibongkar, dan kereta api berhenti tepat di belakang kediaman resmi Presiden di Jalan Pengangsaan Timur 56. Setelah 15 menit embarkasi, KLB berangkat ke stasiun Manggarai dan memasuki jalur 6. Kereta api melanjutkan perjalanan ke Jatinegara dengan kecepatan 25 km per jam. Selanjutnya, KLB berhenti di stasiun Jatinegara menunggu signal aman dari stasiun Klender. Menjelang pukul 19, KLB melanjutkan perjalanan dengan lampu dimatikan dan kecepatan lambat agar tidak menarik perhatian pencegat kereta api yang marak di wilayah itu. Brigade gerbong kosong juga diletakkan untuk menutupi jalur rel dari jalan raya yang sejajar di sebelahnya. Kemudian selepas stasiun Klender, lampu KLB dinyalakan kembali dan kereta api melaju dengan kecepatan maksimum 90 km per jam. Dan pada pukul 20 KLB berhenti di stasiun Cikampek. Dan pada pukul 01 tanggal 4 Januari tahun 1946 KLB berhenti di stasiun Purwokerto dan kemudian melanjutkan perjalanan hingga tiba pada pukul 07 di stasiun Yogyakarta. Kemudian pembahasan kita yang selanjutnya tentang euforia revolusi. Yang pertama, kekuatan luar di dalam negeri telah menyingkir seminggu sebelum tentara sekutu masuk ke Indonesia, dan Belanda telah mulai melemah kekuatannya dikarenakan perang. Di sisi lain, pasukan Jepang sesuai dengan ketentuan diminta untuk menyerah dan meletakkan senjata dan juga menjaga ketertiban umum. Selanjutnya, selama berminggu-minggu setelah Jepang menyerah, menciptakan suasana ketidakpastian di dalam politik Indonesia saat itu, tetapi hal ini menjadi suatu kesempatan bagi rakyat, dan banyak pemuda Indonesia bergabung dengan kelompok perjuangan pro-republik dan laskar-laskar. Dan laskar-laskar yang paling terorganisir antara lain kelompok PETA dan Heiho yang dibentuk oleh Jepang. Namun pada saat itu laskar-laskar rakyat berdiri sendiri dan koordinasi perjuangan cukup kacau, dan pada minggu-minggu pertama tentara Jepang menarik diri dari daerah perkotaan untuk menghindari konfrontasi dengan rakyat. Dan pada saat itu para pemimpin republik berjuang untuk menyatukan sentimen yang menyebar di masyarakat, karena ada beberapa kelompok yang menginginkan revolusi fisik dan yang lain lebih memilih menggunakan cara pendekatan damai. Beberapa pemimpin seperti Tan Malaka dan memimpin kiri lainnya menyebarkan gagasan bahwa revolusi harus dipimpin oleh para pemuda. Soekarno dan Hatta sebaliknya lebih tertarik dalam perencanaan sebuah pemerintahan dan lembaga-lembaga negara untuk mencapai kemerdekaan melalui diplomasi. Massa pro-revolusi melakukan demonstrasi di kota-kota besar, salah satunya dipimpin Tan Malaka di Jakarta dan diikuti lebih dari 200 orang. Tetapi aksi ini akhirnya berhasil dipadamkan oleh Soekarno-Hatta karena mengkhawatirkan pecahnya aksi-aksi kekerasan. Kemudian pembahasan kita yang selanjutnya tentang kedatangan sekutu dan nikah. Yang pertama, pihak Belanda menuduh Soekarno dan Hatta berkolaborasi dengan Jepang dan mencela bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hasil dari fasisme Jepang. Pemerintahan Hindia Belanda telah menerima 10 juta dolar dari Amerika Serikat untuk mendanai usaha pengembalian Indonesia sebagai jajahan mereka kembali. Selanjutnya, Inggris ditugaskan untuk mengatur kembali jalannya pemerintahan sipil di Jawa. Belanda mengambil kesempatan ini untuk menegakkan kembali pemerintahan kolonial lewat nikah dan terus mengklaim kedaulatan atas Indonesia. Meskipun begitu, tentara persemakmuran belum mendarat di Jawa sampai September tahun 1945. Tugas mendesak Lord Mountbatten adalah pemulangan 300.000 orang Jepang dan membebaskan para tawanan perang. Akan tetapi ia tidak ingin dan tidak berdaya untuk memperjuangkan pengembalian Indonesia pada Belanda. Tentara Inggris pertama kali mendarat di Medan, Padang, Palembang, Semarang, dan Surabaya pada bulan Oktober. Dalam usaha menghindari bentrokan dengan orang-orang Indonesia, Komandan Pasukan Inggris, Letjen Sir Philip Christison, mengirim para prajurit Belanda yang dibebaskan ke Indonesia Timur, di mana pendudukan kembali Belanda berlangsung mulus. Tensi memuncak saat tentara Inggris memasuki Jawa dan Sumatera. Bentrokan pecah antara kaum Republikan melawan para musuh negara seperti tawanan Belanda dan KNIL orang Tionghoa
dan orang-orang Indo dan warga sipil Jepang. Dan kemudian adapun pertempuran yang terjadi pada saat masuknya Sekutu dan Nika ke Indonesia yang saat itu baru menyatakan kemerdekaannya bisa kita saksikan pada slide ini. Yang pertama pertempuran Bojong Kokosan, yang kedua pertempuran 5 hari di Semarang, peristiwa 10 November di daerah Surabaya, pertempuran Medan Area di daerah Medan, Palangan Ambarawa di daerah Ambarawa, pertempuran Lengkong di daerah Lengkong, Bandung Lautan Api di daerah Bandung, pertempuran Selat Bali dan di Selat Bali, pertempuran Margarana di Margarana Tabanan, pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan, pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang, pertempuran Laut Cirebon di Cirebon, pertempuran Laut Sibolga di Sibolga, agresi militer 1 atau pembantaian Rawagede, yang kemudian agresi militer 2 atau yang disebut serangan umum 1 Maret tahun 1949, yang terakhir serangan umum Surakarta di Surakarta. Dan itulah pertempuran yang terjadi pada saat masuknya Sekutu dan Nika ke Indonesia. Kemudian pembahasan kita yang selanjutnya revolusi sosial. Jadi revolusi sosial terjadi setelah proklamasi berupa penentangan terhadap peranata sosial Indonesia yang terlanjur terbentuk pada masa penjajahan Belanda, dan terkadang juga merupakan hasil kebencian terhadap kebijakan pada masa penjajahan Jepang. Dan di seluruh negara masyarakat bangkit melawan kekuasaan aristokrat dan kepala daerah dan mencoba untuk mendorong penguasaan lahan dan sumber daya alam atas nama rakyat. Kebanyakan revolusi sosial ini berakhir dalam waktu singkat dan dalam kebanyakan kasus gagal yang terjadi. Kultur kekerasan dalam konflik yang dalam memecah belah negara ini saat dalam penguasaan Belanda seringkali terulang di paruh akhir abad ke-20. Istilah revolusi sosial banyak digunakan untuk aktivitas berdarah yang dilakukan kalangan kiri yang melibatkan baik niat altruistik untuk mengatur revolusi sosial sebenarnya dengan ekspresi balas dendam, kebencian, dan pemaksaan kekuasaan, yang dimana kekerasan adalah salah satu dari sekian banyak hal yang dipelajari rakyat selama masa penjajahan Jepang. Dan tokoh-tokoh yang diidentifikasi sebagai tokoh feodal antara lain para raja, bupati, atau kadang sekedar orang-orang kaya seringkali menjadi sasaran penyerangan, kadang disertai pemenggalan serta pemerkosaan juga sering menjadi senjata untuk melawan wanita-wanita feodal. Kebanyakan orang Indonesia pada masa ini hidup dalam ketakutan dan kebimbangan. Hal ini terutama terjadi pada populasi yang mendukung kekuasaan Belanda atau mereka yang hidup di bawah kontrol Belanda. Teriakan kemerdekaan yang begitu populer, merdeka atau mati, seringkali menjadi pembenaran untuk pembunuhan yang terjadi di daerah kekuasaan Republik. Para pedagang seringkali mengalami situasi sulit ini. Di satu sisi mereka ditekan oleh pihak Republik untuk memboikot semua ekspor ke Belanda. Sementara di sisi lain polisi Belanda juga tidak mengenal ampun bagi para penyelundup yang justru menjadi tumpuan ekonomi pihak Republik. Di beberapa wilayah istilah kedaulatan rakyat yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan sering digunakan para pemuda untuk menuntut kebijakan proaktif dari para pemimpin, seringkali berakhir tidak hanya menjadi tuntunan atas komoditas gratis tetapi juga perampokan dan pemerasan. Pedagang Tionghoa khususnya seringkali diminta untuk memberikan harga murah dengan ancaman pembunuhan. Kemudian pembahasan kita yang selanjutnya adanya perjanjian Linggarjati. Pada bulan Agustus pemerintah Belanda melakukan usaha lain untuk memecah halangan dengan menunjuk 3 orang komisi jenderal datang ke Jawa dan membantu Van Mook dalam perundingan baru dengan wakil-wakil Republik itu. Konferensi antara dua belah pihak diadakan di bulan Oktober dan November di bawah pimpinan yang netral seorang komisi khusus Inggris, Lord Killearn, bertempat di Bukit Linggarjati dekat Cirebon. Setelah mengalami tekanan berat terutama Inggris dari luar negeri, dicapailah suatu persetujuan tanggal 15 November tahun 1946. Dan adapun isi dari perjanjian tersebut adalah yang pertama, Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah de facto paling lambat 1 Januari tahun 1949. Yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia. Yang terakhir atau yang ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia, Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya.
Kemudian pembahasan kita yang selanjutnya tentang agresi militer Belanda I. Pada tengah malam 20 Juli tahun 1947, Belanda meluncurkan serangan militer yang disebut sebagai agresi militer Belanda I atau Operatif Produk dengan tujuan utama menghancurkan kekuatan Republikan. Aksi militer ini melanggar perjanjian Linggarjati dan dianggap pemerintah Belanda sebagai aksi polisionil untuk penerbitan dan penegakan hukum. Pasukan Belanda berhasil memukul pasukan Republikan dari Sumatera serta Jawa Barat dan Jawa Timur. Republikan kemudian memindahkan pusatnya ke Yogyakarta. Pasukan Belanda juga menguasai perkebunan di Sumatera, instalasi minyak dan batu bara, serta pelabuhan-pelabuhan besar di Jawa. Nah, kemudian negara-negara lain bereaksi negatif terhadap aksi Belanda ini. Australia, India, Uni Soviet, dan Amerika Serikat segera mendukung Indonesia. Di Australia misalnya kapal berbendera Belanda diboikot mulai bulan September tahun 1945. Dewan Keamanan PBB mulai bertindak aktif dengan membentuk Komisi 3 Negara untuk mendorong negosiasi. PBB kemudian mengeluarkan resolusi untuk gencatan senjata. Pada saat aksi militer ini terjadi, tepatnya pada tanggal 9 Desember tahun 1947, pasukan Belanda membantai banyak warga sipil di desa Rawagede, saat ini wilayah Balongsari di Karawang, Jawa Barat. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas agresi kedua Renville dan VDRI. Jadi pada tanggal 18 September tahun 1948, Republik Soviet Indonesia diproklamasikan di Madiun oleh anggota PKI yang berniat menjalankan sebuah pusat pembangkangan atas kepemimpinan Soekarno-Hatta yang dianggap budak Jepang dan Amerika. Pertempuran antara TNI dan PKI ini tetap dimenangkan pihak TNI dalam beberapa minggu dan pemimpinnya Musso terbunuh. Gubernur Jawa Timur pada masa itu, beberapa petugas kepolisian dan pemimpin religius gugur di tangan pemberontak. Kemenangan ini menghilangkan gangguan konsentrasi atas perjuangan revolusi nasional dan memperkuat simpati Amerika yang awalnya hanya berupa perasaan senasib dalam bentuk anti-kolonialisme menjadi dukungan diplomatik. Di dunia internasional, pihak Republik Indonesia mengukuhkan sikap anti-komunis dan menjadi calon sekutu potensial di awal era Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Blok Soviet. Kemudian pembahasan kita yang selanjutnya mengenai berbagai diplomasi yang ditempuh oleh bangsa Indonesia pada masa agresi militer II, yang diantaranya ada diplomasi atau perundingan Renville, yang dimana di sini Komisi 3 Negara berperan mengakhiri agresi militer Belanda pertama. Atas usul Komisi 3 Negara disepakati dilakukan perundingan di atas kapal USSR Renville. Dan isi perundingan tersebut, yang pertama disetujuinya gencatan senjata, yang kedua disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga atau yang terakhir, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Kemudian selanjutnya perundingan Romroyen. Setelah agresi militer II, Dewan Keamanan PBB mengubah Komisi 3 Negara menjadi UNCIP, United Nations Commission for Indonesia. UNCI membawa Indonesia dan Belanda ke meja perundingan Romroyen, yang dimana dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 17 April sampai 7 Mei tahun 1949, dan Indonesia diwakili Mr. Muhammad Rum dan Belanda diwakili Dr. Van Rooyen. Dan adapun isi perundingan tersebut, yang pertama penghentian perang, yang kedua kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta, yang ketiga Belanda dan Indonesia harus melaksanakan konferensi meja bundar di Den Haag. Kemudian yang selanjutnya ada konferensi inter-Indonesia. Sebelum konferensi meja bundar dilaksanakan, Republik Indonesia dan BVO atau Badan Permusyawaratan Federal bekerja sama memadukan kekuasaan nasional menghadapi Belanda. Dan adapun isi perundingan dari konferensi inter-Indonesia, yang pertama BVO mengakui bahwa negara Indonesia Serikat atau NIS akan menerima kedaulatan dan Belanda dan Republik Indonesia. Yang kedua, menyetujui pembentukan Komite Persiapan Nasional yang terdiri dari RI dan BVO. Yang ketiga,
negara bagian tidak akan memiliki tentara yang terpisah-pisah. Yang keempat, DPO mendukung tuntutan Republik Indonesia supaya penyerahan kedaulatan menjadi nyata tanpa syarat serta tanpa ikatan politik dan ekonomi. Kemudian pembahasan kita yang selanjutnya mengenai konferensi meja bundar dan akhir revolusi fisik, yang dimana pemerintah berencana membubarkan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan atau GKSS dan anggotanya disalurkan ke masyarakat. Dan ternyata Kahar Muzakkar menuntut agar Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan dan Kesatuan Gerilya lainnya dimasukkan dalam satu brigade yang disebut Brigade Hasanuddin di bawah pimpinannya. Tuntutan itu ditolak karena banyak di antara mereka yang tidak memenuhi syarat untuk dinas militer, dan pemerintah mengambil kebijaksanaan menyalurkan bekas gerilyawan itu ke Korps Cadangan Nasional pada saat dilantik sebagai pejabat wakil Panglima Tentara dan Teritorium ke-7. Kemudian Kahar Muzakkar beserta para pengikutnya melarikan diri ke hutan dengan membawa persenjataan lengkap dan mengadakan pengacauan. Kahar Muzakkar mengubah nama pasukannya menjadi Tentara Islam Indonesia dan menyatakan sebagai bagian dari D1 atau T2 Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus tahun 1953. Awalnya TNI tidak merespon karena sedang berkonsentrasi melawan agresi Belanda, namun setelah seluruh teritori kembali disatukan pada tahun 1950, maka pemerintah Republik Indonesia mulai menganggap Darul Islam sebagai ancaman, terutama setelah beberapa provinsi lainnya menyatakan bergabung dalam Darul Islam. Perlawanan ini berhasil dipadamkan mulai tahun 1962, dan tanggal 3 Februari tahun 1965 Kahar Muzakkar tertembak mati oleh pasukan TNI dalam sebuah beku tembak. Kemudian selanjutnya adapun dari isi perundingan tersebut, diantaranya yang pertama, Belanda akan mengakui kedaulatan RIS pada akhir Desember tahun 1949. Yang kedua, status Irian Barat akan ditunda setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, dibentuk Uni Indonesia Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. Yang keempat, RIS harus membayar semua hutang Belanda sejak tahun 1942. Yang kelima atau yang terakhir, pasukan Belanda Koninklijk Leger dan Koninklijk Militaire akan dipulangkan dan KNIL akan dibubarkan, dan bekas anggota KNIL diperbolehkan menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau yang disingkat dengan APRIS. Kemudian pembahasan kita yang selanjutnya yakni dampak revolusi Indonesia. Jadi walaupun tidak ada data akurat mengenai perhitungan dari berapa banyak penduduk Indonesia yang meninggal dalam gerakan revolusi Indonesia, namun perkiraan yang meninggal dalam peperangan untuk kemerdekaan Indonesia berkisar dari 45.000 sampai 100.000 jiwa. Dan rakyat sipil diperkirakan meninggal dalam kisaran 25.000 atau mungkin mencapai angka 100.000 jiwa. Selain itu, tentara Inggris yang berjumlah 1.200 diperkirakan dibunuh dan dihilang di Jawa dan Sumatera antara tahun 1945 sampai 1946. Kebanyakan merupakan prajurit India. Sedangkan untuk Belanda, lebih dari 5.000 tentaranya kehilangan nyawa mereka di Indonesia. Lebih banyak lagi tentara Jepang gugur. Di Bandung sendiri, tentara Jepang yang meninggal dalam peperangan sebanyak 1.057 jiwa. Dalam faktanya hanya setengahnya yang gugur dalam peperangan, sementara yang lainnya tewas diamuk oleh rakyat Indonesia lainnya. Kemudian puluhan ribu orang Tionghoa dan masyarakat asing lainnya dibunuh atau terpaksa kehilangan tempat tinggalnya di Indonesia. Walaupun dalam kenyataannya masyarakat Tionghoa yang tinggal di Indonesia mendukung gerakan revolusi Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan. Selain itu, lebih dari 7 juta jiwa mengungsi di Sumatera dan Jawa. Kemudian gerakan revolusi nasional Indonesia ini memberikan efek langsung pada kondisi ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia itu sendiri. Di antaranya kekurangan bahan makan dan bahan bakar. Ada dua efek dalam ekonomi yang ditimbulkan oleh gerakan nasional Indonesia yang berdampak langsung dengan ekonomi kerajaan Belanda dan Indonesia. Keduanya kembali untuk membangun ekonomi mereka secara berkelanjutan setelah Perang Dunia Kedua. Dan gerakan revolusi Indonesia, Republik Indonesia mengatur kembali setiap hal yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia yang awalnya diblokade oleh Belanda. Nah, baik, itulah pembahasan di bab 4 tentang revolusi-revolusi besar dunia dan pengaruhnya bagi kehidupan masa kini. Adapun judul materi terkait dengan revolusi Indonesia.
Cukup sekian, tetap semangat dan selalu mengikuti protokol kesehatan COVID-19 dan salam sejarah.